Istri kesayangan Tuan Arga. Bab 19. Lalu saya harus apa? Bukankah kalian yang mengusir saya dan tidak mau mengakui saya sebagai putri Anda? Bahkan kalian yang disebut sebagai orang tua tidak mau sedikit pun mendengarkan penjelasan saya. Anda lebih memilih diam dan membiarkan suami Anda mengusir saya. Lalu sekarang Anda mengaku kalau saya lahir dari rahim Anda. Saya justru ragu dengan kata-kata Anda yang mengatakan saya lahir dari rahim Anda, ucap Zara sambil memegangi pipinya. Dek. Tubuh Stephen seketika langsung menegang mendengar suara ucapan Zara. Kenapa diam? Apa yang aku katakan itu benar. Kalau aku memang tidak lahir dari rahim Anda. Dasar anak tidak tahu balas budi. Sudah pasti kamu lahir dari rahimku. Memang kau siapa yang melahirkanmu, ha? Hardik Lisa tak terima dengan ucapan Zara. Apa Anda yakin? Bukankah selama ini anak Anda hanya Intan? Sarkas Zara membuat ibunya bungkam. Zara tersenyum getir sambil menatap mereka orang tuanya. Selama ini Lisa selalu membeda-bedakan kasih sayangnya antara Zara dan Intan. Mentang-mentang Zara anak pertamanya, dia selalu menyuruh Zara agar mengalah dari Intan. Apapun yang Intan katakan, apapun yang Intan inginkan, ia selalu memenuhinya, berbeda dengan dirinya. Jika Zara meminta dibelikan sesuatu oleh Lisa, Lisa selalu bilang tidak usah beli. Tadi uangnya sudah beli mainan buat adik kamu. Begitu hingga sekarang, perlakuan ibunya masih membekas di benak Zara. Zara beralih menatap suaminya, lalu dia menggandeng tangan suaminya. "B, ayo kita pulang, aku sudah lelah," ajak Zara dengan senyum yang dipaksakan. Arga mengangguk mengiyakan ajakan istrinya. Ia tahu kalau saat ini istrinya sedang tidak baik-baik saja. Setelah membayar, Arga membawa istrinya pergi dari restoran tersebut. Namun sebelum sempat dia beranjak, Intan kembali bersuara. "Kak, datanglah ke acara pernikahanku dengan Johan lusa di Hotel XX." Undang Intan dengan tidak tahu malunya. Zara hanya diam saja, tidak mengiyakan ucapan adiknya itu. "Ayo sayang," ajak Arga merangkul pinggang istrinya. Mereka menatap nanar punggung Zara dan yang kian lama kian menjauh. "Sudah, ayo kita pulang," ajak Stephen tak ingin mengalihkan pembicaraan. Ia tak mau membahas masalah Zara di hadapan Intan. Sedangkan di dalam mobil Arga duduk di kursi penumpang bersama istrinya yang tengah melamun menatap ke arah luar jendela mobil. Ditariknya bahu Zara hingga menghadap ke arahnya. Terlihat mata istrinya sudah berkaca-kaca. "Are you okay?" tanya Arga menatap kedua mata istrinya dengan tatapan cinta. "No, I am not okay," jawab Zara langsung memeluk tubuh suaminya. Ia menumpahkan semua tangisnya di pelukan suaminya. Zara sangat berguncang hatinya. Zara sedih, campur aduk di dalam hatinya. "Menangislah jika itu bisa membuatmu lebih baik. Tapi setelah ini aku tidak akan pernah mengizinkanmu menangis lagi, kecuali tangis kebahagiaan," ucap Arga sambil mengelus-elus punggung istrinya. Nangis Zara terus-menerus menumpahkan kesedihannya di bahu suaminya. Arga hanya diam, membiarkan istrinya menumpahkan seluruh perasaannya. Ia tahu bahwa Zara terasa ada yang tersembunyi dalam hatinya. Ada sesuatu yang sangat berat di hatinya. Karena bagaimanapun juga yang membuat hati Zara sakit adalah orang tuanya sendiri.
Hingga tak lama Arga tak lagi mendengar tangisan istrinya. Ia menengok wajah istrinya yang ternyata sudah terlelap. Lelah menangis membuat istrinya langsung tertidur. Ternyata dia tertidur. Pantas saja tidak ada suaranya, ucap Arga sambil mengusap jejak air mata yang ada di wajah istrinya. Mobil yang mereka tumpangi tiba di pelataran mansion keluarga Wijaya. Arga keluar dari mobil sambil menggendong istrinya masuk ke dalam rumah. "Zara, kenapa gak?" tanya Alana yang kebetulan baru saja ingin turun ke bawah mencari twins. "Ketiduran kak," sahut Arga dibalas anggukan oleh Alana. Arga melanjutkan langkahnya menuju ke kamar mereka berdua. Hingga tiba di dalam kamar, Arga merebahkan tubuh istrinya. Dibukanya sepatu istrinya terlebih dahulu. Setelah itu, ia menutup tubuh istrinya dengan menggunakan selimut sampai ke atas dada. "Tidurlah yang nyenyak sayang," ucap Arga dan mencium kening istrinya. Sedangkan di tempat lain, wanita parubaya sedang duduk di beranda belakang rumahnya sambil menatap bunga yang ada di hadapannya. "Bagaimana Ar? Apa kamu sudah menemukan adikmu?" tanya Nyonya Amira. "Belum Mi, Arya kesulitan mencari tahu tentang Adele. Pasalnya, dia menghilang sejak bayi dan saat ini kemungkinan umurnya sudah mau menginjak 25 tahun. Dan setelah lama itu, Arya belum melihatnya dia lagi. Jadi Arya tidak tahu wajah Adele seperti apa sekarang," jelas Arya. Nyonya Amira mengangguk mengerti. Kurang lebih 25 tahun yang lalu, Nyonya Amira Dirgantara melahirkan bayi perempuan di salah satu rumah sakit yang ada di kota ini. Ia memberi nama bayinya Adelia Putri Dirgantara. Dia merupakan anak kedua dari pasangan Amira Dirgantara dan Satria Dirgantara, dan adik dari Arya Putra Dirgantara. Bayi mereka hilang sedang berada di rumah sakit. Selama ini mereka tidak melacak keberadaan putrinya, namun tak kunjung menemukannya juga. Kembali ke Nyonya Amira dan Arya. "Sabarlah Mi, suatu saat kita pasti bisa menemukan Adele. Arya akan berusaha semampu Arya," ucap Arya. "Iya nak, maafkan Mami yang terus memaksamu untuk mencari tahu keberadaan adikmu," ucap Nyonya Amira sambil menatap sendu wajah putranya. "Arya akan melakukan apa aja demi kebahagiaan Mami," ucap Arya tulus sambil memeluk maminya. Semenjak kehilangan bayinya, ibunya selalu murung. Arya ikut sedih melihat ibunya seperti kehilangan semangat untuk hidup. "Ada apa ini? Kenapa kamu peluk istri papi seperti itu?" tanya Tuan Satria tak suka melihat istrinya dipeluk orang lain termasuk putranya. "Papi ini pelit sekali. Ini kan juga Mami Arya," protes Arya tak terima. "Biarkan saja, sana cari istri sendiri biar tidak pelukin maminya terus," sahut Tuan Satria sambil menarik tubuh putranya dan menyingkirkannya dari jangkauan istrinya. Membuat Arya mendengus kesal akibat ulah papinya yang terlalu posesif sama maminya. "Kamu ini sama anak sendiri aja cemburu. Arya itu kan anak kita, bukan anak orang lain," ucap Nyonya Amira kepada suaminya. "Biarin saja, biar dia cari istri sendiri," sahut Tuan Satria sambil memeluk mesra istrinya di samping. "Tolong hargai aku yang jomblo ini Pi," sindir Arya yang melihat orang tuanya bermesraan di hadapannya. Dari dulu papinya tidak berubah. Dia selalu mesra dengan maminya. Jarang sekali dia melihat kedua orang tuanya berantem. "Bebas, yang penting tidak dipeluk istri sendiri, bukan istri tetangga," ucap Satria membalas mengecek putranya. Membuat Arya jengah melihatnya. Dia malas meladeni papinya, lalu memilih pergi meninggalkan kedua orang tuanya yang sedang bermesraan. "Au, sakit Hani," pakik Satria karena dicubit oleh istrinya. "Kamu ini selalu saja menggoda putramu. Lihatlah dia ngambek,"
Ucap Amira kesal dengan tingkah suaminya yang tak mau mengalah. Aku paling tidak bisa kalau disuruh membagimu dengan yang lain, Hani. Meskipun itu Arya putraku sendiri, ucap Satria sambil memeluk dan mencium pipi istrinya. Amira hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Wow, makin seru saja ya. Istri kesayangan Tuan Aga ini ternyata ada sesuatu yang tersembunyi. Siapakah Zara? Apakah dia bukan anak kandung dari orang tuanya yang sekarang? Kita akan melihat kelanjutannya. Jangan lupa selalu tunggu kesambungannya ya teman-teman. Terima kasih.